Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah penjelasan firman Allah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dalam menghadapi masalah yang kalian jumpai. Bis-sabri dengan bersikap sabar, was-salah dan melaksanakan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dan insyaallah jika waktunya masih longgar, kita lanjutkan pada firman Allah 154 meskipun dengan tema yang berbeda. Sekarang kita fokus pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 153. Berbicara tentang bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dan nidaul iman, panggilan iman, sudah pernah kita bahas pada ayat sebelumnya di juz yang pertama, karena ini kita sudah masuk di juz yang kedua. Dan barangkali masih ingat, apabila ada ayat yang diiringi dengan nidaul iman, panggilan iman, maka di sana ada 3 catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Bahwasanya perintah maupun larangan yang disebutkan setelah panggilan iman merupakan konsekuensi dari iman. Sebagaimana ketika Anda dipanggil, wahai mahasiswa, kerjakan tugas. Berarti sebagai konsekuensi dari seorang mahasiswa, dia harus mengerjakan itu tugas. Ketika ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah misalnya, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, maka mentaati Allah adalah bagian dari konsekuensi iman. Yang kedua, bahwa ketika orang meninggalkan perintah yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, atau dia melanggar larangan yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, berarti kondisi imannya ada 2 keadaan. Yang pertama, imma naqisul imani bil kulliyah. Bisa jadi dia tidak punya iman sama sekali, sehingga dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam arti dia melanggar larangan itu dengan keyakinan halal baginya, sehingga hilang imannya karena dia telah melakukan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau kondisi yang kedua adalah naqisul iman ba'dahu. Dia kurang sebagian imannya, sehingga iman seorang hamba turun kualitasnya meskipun tidak sampai hilang semuanya, disebabkan karena dia tidak melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan yang disebutkan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kondisi yang ketiga, bahwa setiap mukmin yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang jatuh setelah panggilan iman, bagi siapa yang melaksanakannya maka imannya akan bertambah. Li'annal imana yazidu wa yanqus, karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Dia bertambah dengan mentaati Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Tayyib.
Karena itu bagi mereka yang ingin menambah imannya, salah satu di antara upaya yang bisa dilakukan adalah melengkapi pelaksanaan setiap perintah maupun larangan yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dalam menghadapi masalah kalian dengan sabar dan melaksanakan salat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayanis sabri. Setelah Allah menjelaskan tentang perintah untuk bersyukur, selanjutnya Allah menjelaskan tentang sabar. Wal irsyad ilal isti'anah bis sabri was salah, dan Allah membimbing hambanya untuk Fa'innal abda, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena sesungguhnya seorang hamba imma ayyakuna fi ni'matin, hidup mereka hanya ada dua keadaan. Ketika hamba di dunia, hidupnya hanya ada dua keadaan. Imma ayyakuna fi ni'matin, bisa jadi dia dalam keadaan sedang mendapatkan nikmat, fayashkuru 'alaiha, maka tugas dia adalah bersyukur. Au fi niqmatin, atau bisa jadi dia dalam keadaan sedang dapat musibah, fayasbiru 'alaiha, dan tugas dia adalah bersabar. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan hadis ini sahih. Nabi SAW menceritakan tentang sifat hamba yang beriman, bahkan beliau merasa takjub dengan keberadaan sifat ini. Karena siapa yang memiliki dua sifat ini, keadaannya selalu baik ketika hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil mu'min, sungguh mengherankan hidup seorang mukmin. La yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Takdir apapun yang Allah berikan kepadanya, itu akan membuahkan kebaikan untuknya. In asabathu syarra, kemudian Nabi SAW memberikan rincian. In asabathu syarra, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, fasyakara, dia bersyukur, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia mendapatkan musibah, fasabara, dia bersabar, kana khairan lahu, dan itu pun baik baginya. Dan yang namanya hidup di dunia tidak lepas dari dua kondisi ini. Yang pertama adalah dia mendapatkan kenikmatan, yang kedua hamba mendapatkan musibah. Dan mukmin bisa menempatkan diri dengan benar di dua keadaan ini. Maka seorang mukmin selalu beribadah kepada Allah dengan hatinya. Dan ibadah dengan hati adalah saat dia dapat nikmat dia bersyukur. Ibadah dengan hati saat dia mendapatkan musibah dia bersabar. Dalam suasana apapun dia selalu berada di tempat yang benar. Karena itu jamaah, berkaitan dengan masalah musibah, yang menjadi masalah yang sebenarnya bukanlah musibah itu, tapi bagaimana cara kita menyikapi musibah. Berkaitan dengan masalah nikmat, nikmat itu juga bagian dari ujian, sehingga bukan itu tujuan utama hamba ketika hidup di dunia. Sebab yang namanya nikmat dan musibah, hamba bisa jadi tidak bisa memilih. Kita kalau disuruh milih, maka kita mungkin akan memilih ingin selalu dapat nikmat. Tapi yang namanya hidup di dunia diiringi oleh Allah dengan musibah. Sehingga yang lebih benar, yang lebih penting di sini adalah memikirkan bagaimana cara yang tepat apabila kita dapat nikmat. Dan bimbingan yang diberikan oleh syariat, masing-masing diberi oleh Allah amal yang berbeda. Ketika dapat musibah, orang amalnya sabar, dan ketika dapat nikmat, amalnya bersyukur. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dua hal ini yang benar tidak bisa dibandingkan. Mana yang lebih afdal? Orang miskin yang sabar ataukah kaya yang bersyukur? Mana yang lebih afdal?
yang lebih afdol. Saya tidak tanya pilihan Anda ya. Saya yakin kalau Anda ditanya, Anda pengen jadi mana? Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Ijma kaya bersyukur. Karena banyak di antara kita yang barangkali tidak sanggup untuk miskin. Sehingga kita kalau disuruh milih antara menjadi orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar, saya yakin sepakat orang di zaman sekarang lebih senang kaya daripada miskin. Makanya kita semua akan milih jadi kaya yang bersyukur. Karena kita tidak bisa membayangkan jadi orang miskin dalam kondisi penuh dengan penderitaan. Gimana rasanya, saya nggak sanggup. Orang banyak yang tidak sanggup untuk merasakan itu. Baik, tapi kaya dan miskin itu pilihan siapa? Allah, bukan pilihan kita. Saya yakin semua Anda punya pilihan pengen jadi orang kaya. Tapi gimana lagi Pak Ustadz? Saya itu sebenarnya berharap ya kuliah lulus dengan nilai baik, habis itu bisa menikah dengan wanita yang pilihan ya. Setelah itu dapat pekerjaan yang bonafit, kemudian nanti bisa umroh bareng, haji bareng, habis itu nikah lagi. Setelah itu dibangunkan Pak Ustadz. Ternyata Anda tidur. Baik. Dalam posisi ini mungkin manusia membayangkan hidup yang serba enak. Tapi dalam hal ini ternyata semua kembali kepada pilihan Allah. Sebenarnya orang bisa mengetahui dia itu lebih cocok di mana berkaitan dengan masalah ibadah. Kondisinya seperti ini jemaah. Nabi SAW menyarankan kepada kita, ibadah itu kan disediakan dalam syariat kita bervariasi. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya puasa, ada yang bentuknya sedekah, membaca Quran, dan aneka variasi ibadah yang lainnya. Dan Rasulullah SAW meminta kepada kita, pilihlah ibadah yang cocok untuk kalian bisa rutinkan. Setelah itu pegangi ibadah itu, jangan sampai dilepas, agar kita punya kesempatan untuk masuk surga, dipanggil melalui pintu sebagaimana kebiasaan ibadah yang kita lakukan. Karena salah satu di antara cara Allah memasukkan hamba ke dalam surga adalah mereka dipanggil sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Yang ahli puasa dipanggil masuk surga melalui pintu puasa. Yang ahli sedekah masuk surga melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Yang ahli puasa dipanggil masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Masing-masing hamba dipanggil oleh Allah untuk masuk surga melalui pintu yang menjadi amal kebiasaannya. Maka Rasulullah SAW menyarankan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah salah satu di antara amal itu yang mampu untuk kalian rutinkan. Kalau kita rutin semuanya mungkin gak sanggup. Maka ambil salah satunya yang mampu untuk kalian rutinkan. Artinya Nabi SAW memberikan saran, dalam beribadah kepada Allah, kalau borong semuanya mungkin kita gak bisa. Tapi minimal Anda jangan meninggalkan semuanya. Karena kalau nggak bisa semua, jangan ditinggal semua. Gimana kalimat pepatahnya? Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau nggak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Nah, cara untuk milih yang paling penting itu gimana? Pilihlah ibadah sesuai passion ya. Dan masing-masing orang beda. Mungkin ada orang yang saya itu kalau disuruh sholat saya sanggup. Tapi kalau saya disuruh puasa, Masya Allah, jam 10 itu Masya Allah Pak, sudah nggak kuat saya. Udah pusing ini kepala kalau nggak dikasih sarapan. Ada orang yang kalau saya disuruh puasa bisa Pak, tapi kalau saya disuruh tahajud bangun sebelum subuh itu rasanya pusing kepala. Sehingga saya mintanya pokoknya bangun tuh pas adzan itu baru bangun. Sehingga dia nggak bisa tahajud. Masing-masing orang diberi oleh Allah kelebihan dan kekurangan.
sehingga mereka punya amal sesuai dengan apa yang mampu dia lakukan. Dan Nabi SAW perintahkan, pilih salah satu. Ini dalam masalah amal zahir. Ternyata bagi para sahabat, mereka juga bisa menentukan amal batin. Amal batin itu gimana? Apa kira-kira amal batin yang cocok bagi saya? Sampai di antara mereka itu bisa untuk mengetahui passion saya, amal batinnya kayak gini. Saya itu lebih senang amal batin ini daripada amal batin yang seperti itu. Contohnya yang pernah dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha." Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang sehat. Masya Allah. Ada nggak yang pernah punya cita-cita kayak gini? Wis kere loro-loronan, ditemek watu. Ada? Nggak ada. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah punya pernyataan seperti itu. Kalau saya disuruh milih antara jadi kaya sama jadi miskin, lebih milih miskin, Pak. Kalau saya disuruh milih jadi orang yang selalu sehat walafiat, nggak pernah sakit, atau sering sakit, beliau lebih milih sering sakit. Kenapa? Karena beliau merasa sabar lebih menenangkan bagi hati beliau dibandingkan syukur. Saya lebih merasa dekat dengan Allah, lebih bisa merasa bermunajat dengan Allah, menikmati kedekatan dengan Allah kalau lagi dapat ujian. Sehingga ketika saya bersabar itu rasanya nyaman. Ketika saya sabar rasanya dekat dengan Allah. Belum tentu saya bisa melakukan seperti itu di saat saya dapat nikmat. Sehingga mungkin ketika sedang bersyukur, dia tidak merasakan kedekatan dengan Allah sedekat ketika beliau sedang sabar. Itu yang dimaksud pernyataan dari Abu Darda. Beliau bisa mengenali amal batin apa yang cocok untuk beliau. Ini nggak sembarang orang bisa kayak gini ya. Karena kan amal batin itu bervariasi, sebagaimana amal zahir juga bervariasi. Ada amal zahir yang bentuknya sholat, zakat, sedekah dan seterusnya yang tadi kita ceritakan. Ada amal batin yang bervariasi. Amal batin berupa apa saja, Pak? Sabar, syukur, tawakal, khauf, roja, kemudian khasyah, lalu taqarrub, kemudian ta'alluqul qalbi, ketergantungan hati kepada Allah, dan aneka amal batin yang lainnya. Ini semuanya berbeda-beda potensinya antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya kalau misalnya sekarang ya, saya kasih tugas dari sekian banyak amal sunnah yang diajarkan dalam Islam, kira-kira bisa nggak mengukur diri kita mana amal yang sesuai passion kita? Anda harus bisa milih ya, harus bisa menentukan. Pak, kalau saya sih cocoknya amal sholat, kalau saya cocoknya puasa, kalau saya lebih senang baca Quran, kalau saya lebih senang kajian, saya lebih senang bagian ini, bagian itu. Jangan sampai semuanya nggak ada. Kalau saya suruh milih, kayaknya nggak ada yang cocok. Sebenarnya ada satu amalan, Pak, tapi kayaknya nggak mungkin itu saya lakukan karena istri pertama nggak mengizinkan. Wah, itu bukan amalan kalau kayak gitu. Masya Allah. Baik, seharusnya pilih salah satu, mana yang cocok ini. Dan masing-masing orang harus bisa mengenali passionnya. Itu baru amal zahir ya. Berikutnya Anda naik tingkatan, bisa mengenali potensi untuk amal batin. Itu orang kalau sampai bisa mengenali potensi amal batinnya, seperti itulah kondisi sahabat. Sahabat itu sampai bisa mengenali potensi amal batinnya. Saya lebih senang sabar daripada syukur. Saya lebih senang tawakal daripada amal yang lain. Sehingga dia tahu apa potensi yang cocok bagi hatinya berkaitan dengan amal batin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya, jadi orang fakir, jadi orang yang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang sehat.
karena beliau bisa merasakan kedekatan dengan Allah saat sabar. Tayyib. Tapi ini semuanya kembali kepada pilihan Allah. Sehingga saat Abu Darda menyampaikan semacam ini, apa yang dikatakan oleh Abu Darda terdengarlah sampai ke telinganya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan, rahimallahu Aba Darda, semoga Allah merahmati Aba Darda. Amma ana, kalau secara pribadi saya punya prinsip, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan yang lain. Sehingga masalah kamu di posisi sebagai orang kaya, kamu di posisi sebagai orang miskin, kamu di posisi sebagai orang sehat atau orang sakit, itu terserah Allah. Yang lebih penting adalah kau bisa nggak jalanin tugas sesuai dengan posisi yang Allah tunjuk untukmu. Itu yang lebih penting. Maka dalam hal ini antara kaya dan miskin, jika kita sadar itu pilihan Allah, selanjutnya kita berada di mana nih? Oh, saya berada di posisi orang kaya Pak Ustadz. Walhamdulillah, berarti tugas Bapak syukur. Ketika Bapak berada di posisi sebagai orang yang sulit, ya, semua hidupnya serba sulit, tugas Anda selanjutnya adalah banyak bersabar. Allah Maha Adil. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas mana yang lebih afdol, kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, kata beliau, siapa yang lebih bertakwa itu yang lebih afdal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga penentunya itu di posisi bukan kaya dan miskin, tapi penentunya adalah takwa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi imam dua-duanya. Beliau imamus sabirin wa imamus syakirin. Beliau adalah imam bagi orang yang sabar. Ada banyak sekali ujian yang beliau dapatkan dan beliau berhasil bersabar. Dan ini yang lebih dominan. Hidupnya Nabi SAW lebih dominan dalam kondisi apa? Lebih dominan dalam kondisi sabar. Wa imamus syakirin, dan beliau juga imam dalam masalah syukur. Sehingga saat beliau sholat qiyamul lail sampai kaki beliau itu bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah seluruh dosa Anda telah diampuni oleh Allah? Allah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakur. Apakah tidak layak saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Sehingga Nabi SAW adalah imam syakirin, imam bagi orang yang bersyukur. Rasulullah SAW bisa memposisikan dirinya dengan tepat dan benar dimanapun kondisi yang Allah berikan kepada beliau. Saat beliau punya nikmat, Nabi SAW pandai bersyukur. Ketika Nabi SAW sedang dapat ujian, Nabi SAW pandai dalam bersabar. Dan salah satu di antara cara untuk menghadapi semua kehidupan, dinamika kehidupan ini adalah dengan dua hal, sabar dan salat. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa bayyana ta'ala, Allah menjelaskan, anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib, bahwasanya cara yang paling tepat yang bisa digunakan oleh seorang hamba agar dia bisa kuat dalam menghadapi musibah adalah sabar dan salat. Kemudian dalilnya ayat ini juga firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau punya masalah, beliau salat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi punya masalah,
beliau langsung sholat. Baik, itu solusi yang tepat saat orang sedang stres. Anda pusing ya, sudah store skripsi berkali-kali revisi, masih ditolak, terus ditolak, revisi lagi. Kadang bikin mahasiswa stres. Saat Anda stres, sholat. Apapun masalah yang Anda hadapi, sholat. Kerjakan sholat 2 rakaat di waktu yang bukan waktu terlarang. Apa niatnya, Pak? Sholat sunnah dalam rangka bermunajat dengan Allah ketika kita sedang menghadapi masalah. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menghadapi masalah, beliau salat. Baik. Sekarang kenapa sabar itu digandengkan dengan salat? Untuk bisa memahami ini, kita bacakan definisi sabar yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id bin Jubair, bukan Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair. Definisi sabar yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair, salah satu murid seniornya Ibnu Abbas. Wa qala Sa'id ibnu Jubair, kata Sa'id bin Jubair, as-sabru huwa i'tiraful abdi lillah bima asaba bihi. Saya ulang kalau Anda mau catat ya. Sa'id bin Jubair mengatakan, as-sabru huwa i'tiraful abdi lillah bima asaba minhu wa ihtisabuhu indallah raja'a thawabihi. Sabar itu kuncinya 2. Yang pertama adalah seorang hamba mengakui bahwa musibah itu datang dari Allah. Yang kedua, adanya harapan pahala di sisi Allah dengan bersabar yang dia lakukan. Jika ada 2 ini, berarti orang itu sedang melakukan sabar. Pertama apa? Mengakui kalau musibah ini datang dari Allah. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah terhadap sabar yang dia lakukan. Jika seorang hamba melakukan 2 hal ini, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan hakikatnya dia sedang bersabar. Baik. Karena itu seorang hamba ketika dia dapat musibah apapun, sakit atau bencana atau yang lainnya, pertama yang harus dia tanamkan, ini datang dari Allah. Kalau begitu sudah dia tanamkan ini datang dari Allah, maka berikutnya dia ridho terhadap ketetapan Allah. Ini sudah menjadi takdir Allah, dan kewajiban kita terhadap takdir Allah adalah ridho. Maka jangan sampai gersulo, jangan sampai mengeluh, jangan sampai sakit hati, jangan sampai marah terhadap takdir Allah, karena ini Allah yang menetapkan. Sudah? Jika dia sudah ngunci di posisi saya yakin ini datang dari Allah dan saya ridho terhadap ketetapan Allah, maka itu akan menahan dirinya untuk tidak marah, tidak emosi, apalagi ada unsur tidak terima terhadap ketetapan Allah. Selanjutnya yang kedua, dia iringi dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Di saat itulah musibah yang dihadapi dan dia bersabar, akan ada rasa nikmat dalam batin. Dengan ini saya akan dapat pahala. Adanya keyakinan kalau dia akan dibalas oleh Allah dengan pahala, menyebabkan dia berani bertahan walaupun bisa jadi sakit. Maka dikatakan dalam hadis, as-sabru diyaun, sabar itu dia. Kenapa disebut dia? Dia itu artinya sinar. Karena ketika kita bertahan di bawah sinar, rasanya apa? Panas. Tapi di sana ada cahaya yang bisa kita dapatkan. Dan orang yang bersabar, ketika dia merasakan panas dan di situ ada cahaya, dia mendapatkan tambahan iman, tambahan hidayah yang ada pada hatinya.
Baik. Posisi sholat di sini sebagai apa? Sebagai tempat untuk menyampaikan harapan kita kepada Allah. Sehingga saat orang punya masalah, dia mengharapkan kepada Allah agar dia punya solusi dari masalah itu. Dan tempat yang paling nyaman seorang hamba untuk bermunajat adalah dengan cara apa? Salat. Maka digandengkanlah antara sabar dan salat, sebab sabar itu mengajarkan seorang hamba untuk mengakui ini datang dari Allah, maka kamu jangan marah. Dan salat mengajarkan kepada hamba untuk mengharapkan pahala dari Allah dengan musibah yang saat ini sedang dia hadapi. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nur, sebagai cahaya. Sebab di sana ada cahaya yang menenteramkan, dan cahaya itu ketika kita berada di bawahnya terasa panas nggak? Ada lampu di atas Bapak Ibu. Lampu ini memancarkan sinar atau cahaya? Lampu. Hah? Apakah Anda merasakan panas di bawah lampu ini? Iya. Panas adem. Hangat. Seperti bulan. Ya. Bulan itu memancarkan cahaya. Allah menjadikan matahari sebagai diya, wal qamara nuron. Dan Allah jadikan qamar, bulan, sebagai nur. Apa bedanya antara matahari dan bulan ketika dilihat? Kalau yang matahari kita merasakan panas, kalau bulan kita bisa melihat bulan bercahaya tanpa merasakan panas. Nabi SAW menyebut as-sabru diya'un was-salatu nurun. Sabar itu sinar, sehingga orang yang bersabar merasakan sakit, gak enak, gak nyaman, tapi dia bisa mendapatkan pengaruh baik dari situ. Orang ketika dia berjemur di bawah terik matahari, mungkin dia merasakan panas, tapi habis itu dia merasakan sehat. Sedangkan sholat disebut oleh Nabi SAW dengan nur, dengan cahaya. Karena orang sholat bisa mendapatkan ketenangan, dan dia tidak merasa sakit dengan itu. Disitulah tempat dia untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin ketika dia dapat musibah dan dia ingat bahwasanya dengan musibah ini dosanya dia akan hapus, dosanya akan hilang, pahalanya akan bertambah, maka dalam menghadapi musibah dia lebih siap. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum muslimin pasca perang Uhud. Pada waktu perang Uhud banyak sekali kaum muslimin yang berguguran. Bahkan jumlahnya sampai puluhan. Sebagian menyebutkan ada 70 orang yang meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Dominan yang meninggal adalah orang Ansar, sahabat dari Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi mereka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasakan sakit, sadarilah sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Sehingga kalau sekarang kalian kalah, banyak di antara keluarga kalian yang meninggal, sadari sesungguhnya orang kafir juga mengalami yang sama. Tapi yang beda apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah di mana mereka tidak punya harapan untuk mendapatkan itu. Harapan apa? Pahala di sisi Allah, harapan surga, penghapusan dosa. Muslim sakit, non muslim juga sakit. Muslim punya musibah, non muslim juga punya musibah. Sebab siapapun yang hidup di muka bumi ini, walaupun dia dapat nikmat, tapi nikmat di dunia bercampur dengan musibah. Karena Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini dalam rangka menjalani hukuman. Sebagaimana pesan Hasan al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, fa'lam inna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin. Sadarilah dunia ini adalah tempat tinggal sementara, bukan untuk selamanya. Wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan,
dan sesungguhnya Adam diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka menjalani uqubah, dalam rangka menjalani musibah, dalam rangka menjalani hukuman. Tayyib. Karena itulah jamaah dimakan Allah Ta'ala, bagi mereka yang bisa mengharapkan pahala dari sisi Allah saat dia dapat musibah, maka musibah yang dia rasakan akan terasa nikmat, dan itulah yang dirasakan oleh sahabat yang dia lebih memilih pahala sabar daripada syukur. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, was-sabru sabran, sabar itu ada dua. Fasabrun ala tarkil maharim wal ma'athim, wa sabrun ala fi'li ta'at wal qurubat. Sabar ada dua. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan dan meninggalkan dosa, serta sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar yang pertama apa tadi? Meninggalkan dosa. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Lalu kata Ibnu Katsir, watsani aktsaru thawaban li'annahul maqsud, dan sabar jenis yang kedua, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan, lebih besar pahalanya dibandingkan sabar yang pertama. Karena untuk sabar jenis yang kedua memungkinkan bagi orang untuk meninggalkannya. Tapi kalau sabar jenis yang pertama, jika dia tinggalkan, maka dia terjebak dalam perbuatan yang haram. Kama qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, as-sabru fi babain, sabar itu ada dua pintu. As-sabru lillah bima ahabba wa in thaqula 'alal anfus wal abdan. Yang pertama adalah sabar untuk Allah dalam melaksanakan apa yang Allah cintai, meskipun itu berat bagi fisik untuk melakukannya. Yang kedua adalah was-sabru lillah amma kuriha wa in naza'at ilaihil ahwa. Yang kedua adalah sabar kepada Allah untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, meskipun hawa nafsu bersemangat untuk mendapatkannya. Faman kana hakadha, maka siapa yang selalu berusaha untuk menjaga dua hal ini, fahuwa minas sabirin alladzi yaslamu ila alaihim, maka dia adalah orang yang sabar yang hidupnya akan selamat. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan lengkapi pembahasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabba ati da'wati ta'ala wassalatul qa'imah ati Muhammad wa sallam wa ba'athu maqamah Muhammad alladhi wa'ata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Peta sabar kurang lebih sebagai berikut. Prinsip dari sabar adalah bersabar terhadap ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ketetapan takdir, dan yang kedua ketetapan syariat. Bentuk bersabar terhadap ketetapan takdir adalah ketika sang hamba sedang mendapatkan takdir yang kurang nyaman baginya, baik berupa sakit, musibah, kecelakaan maupun yang lainnya. Maka dia bersabar dengan meyakini bahwasanya ini datang dari Allah, dan diiringi dengan rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah ketika dia menghadapinya. Dengan demikian dia menyempurnakan prinsip sabar yang ada pada hidupnya.
Kalau sebatas bertahan, tidak mengeluh, diam saja dan tidak merespon apapun ketika orang sedang dapat musibah, tidak ada bedanya antara muslim, mukmin dengan binatang. Binatang ketika dia sakit, apa yang dia lakukan? Dia diam saja. Sehingga saat binatang itu misalnya dia terluka atau dia sakit, dia diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi seorang muslim ketika dia bersabar pada waktu dia sakit, di samping dia diam dalam arti tidak mengeluh dan seterusnya, dia juga menaruh harapan kepada Allah untuk mendapatkan pahala darinya. Bisa jadi ada orang non muslim, orang kafir, yang saat dia sakit dia diam. Dia bukan tipe orang yang suka mengeluh. Dia bukan tipe orang yang suka marah ketika dapat musibah. Bahkan dia hadapi musibah itu dengan berani. Tapi dia tidak punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian inilah yang membedakan antara mukmin dengan non muslim. Yaitu mengiringi apa? Adanya harapan di sisi Allah saat dia sedang mendapatkan musibah. Yang kedua adalah sabar terhadap syariat Allah. Dan syariat Allah isinya ada dua, ada perintah dan ada larangan. Sehingga sabar jadinya ada tiga: sabar terhadap musibah, sabar dalam menjalankan perintah, dan sabar dalam menghindari larangan. Baik, dari tiga sabar ini mana yang lebih tinggi tingkatannya? Yang paling tinggi tingkatannya yang mana? Sabar dalam melaksanakan perintah. Itulah sabarnya ulul azmi. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk meniru sabarnya ulul azmi. Sebagaimana yang Allah firmankan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Baik. Dan para nabi ulul azmi jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Baik. Dari 5 ini Nabi Ayub enggak masuk. Nabi Ayub tidak termasuk. Kenapa Nabi Ayub tidak masuk? Padahal kita mengenal dalam cerita bahwa Ayub adalah lambang kesabaran. Sampai jadi nasihat, bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya Ayub. Tapi kenapa Ayub enggak masuk dalam ulul azmi? Sementara Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Karena sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya ulul azmi. Sabarnya Ayub ada pada posisi apa? Sabar terhadap takdir. Beliau mengalami sakit, beliau jatuh miskin, seluruh hartanya dibinasakan oleh Allah. Sedangkan sabarnya ulul azmi sabar dalam melaksanakan perintah. Sehingga mereka ketika ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, mereka bersabar, dan dalam sabar dalam melaksanakan perintah pasti ada sabar dalam menghadapi musibah. Maka sabarnya ulul azmi lebih tinggi dibandingkan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Baik. Lalu yang ketiga, berikutnya, sabar itu tidak ada batasnya. Maka tidak ada istilah titik akhir sabar, nggak ada. Kenapa tidak ada batasnya? Sebab balasan bagi orang sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu dipenuhi balasannya bighairi hisab, tanpa hitungan. Sehingga sebagaimana sabar itu balasannya tanpa hitungan, maka dalam bersabar ujungnya kematian. Tidak ada istilah batas sabar saya sudah berakhir,
Kemudian setelah itu dia nggak bersabar, nggak ada. Ujung sabar adalah kematian. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabar sampai mati. Sehingga ketika beliau mengalami sakit di ujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami pusing, demam yang dahsyat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar ketika itu. Di awal hidupnya, di awal dakwah beliau bersabar terhadap gangguan orang-orang musyrikin, gangguan orang-orang kafir, ahli kitab, munafik dan yang lainnya. Di akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar terhadap musibah yang beliau alami. Beliau terjatuh, kemudian beliau sakit, beliau kecelakaan, beliau kena senjata, termasuk diantaranya beliau demam tinggi menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah Allah memilihkan amal yang cenderung cocok mendekatkan manusia kepadanya, atau itu pilihan manusia? Mohon nasihatnya supaya mudah untuk bersabar dan bersyukur ketika kondisi sedang minus, baik secara finansial maupun mental, mengingat banyak sekali kasus yang akhir ini datang. Baik. Adik-adik di atas ada yang nungguin nggak? Ada yang nungguin ya? Baik, tolong adik-adik di atas, apakah mendengar suara saya? Mereka tidak jawab. Tolong bersabar ya, duduk dengan rapi, bersabar. Apakah Allah memilihkan amal bagi para hambanya sesuai dengan kemampuan hamba untuk bisa mendekatkan diri kepadanya? Jawabannya kurang lebih demikian. Dan itulah yang dipahami oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau punya aktivitas sehari-hari adalah mengajar di Masjid Nabawi. Ketemu banyak orang, kadang ada tanya jawab, kadang diskusi, dan bahkan kadang sedikit debat. Kadang beliau emosi ketika di majelis ilmu, saat ada orang yang tanya apa yang dimaksud dengan istiwa, wamal istiwa, apa itu istiwa, beliau emosi dan beliau marah ketika menjawab. Beliau pernah diajak debat oleh orang aklaniyun, ahli filsafat, dan beliau tidak layani tapi malah dikasih nasihat. Dan beliau kadang diskusi dengan jamaah sehingga ada banyak gesekan yang terjadi saat beliau mengajar. Sebagaimana umumnya ketika orang itu mengajar, maka dia akan bergesekan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Datang surat dari salah satu teman beliau, teman waktu belajar, Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari menyarankan kepada Imam Malik, coba kau sesekali menyendiri, berkhulwah dengan Allah, bermunajat secara khusus dengan Allah, dan tidak selalu gabung dengan masyarakat, tidak selalu kumpul dengan masyarakat. Kau mungkin perlu untuk banyak berkhulwah agar bisa menenangkan hatimu. Maka dibalaslah suratnya Abdullah Al-Umari, dan Imam Malik menyampaikan sebuah kalimat yang layak untuk ditulis dengan air mata. Apa kata beliau? Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq, wa kam min 'abdin futiha lahu as-salah wa lam yuftah lahu lis-siyam, wa futiha hadza lis-siyam wa lam yuftah lahu lis-salah. Sesungguhnya Allah membagi amal kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Ada sebagian di antara hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk salat, tapi dia berat untuk puasa. Dan ada yang dimudahkan untuk puasa, tapi dia berat untuk salat. Dimudahkan di amal A, tapi dia berat melakukan amal B, dan demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kepada mereka amalan sebagaimana Allah ngasih rizki. Ada di antara teman-teman yang kaya melalui jalur bisnis. Ada yang kaya melalui jalur dia jadi karyawan, ada yang dia dapat kekayaan melalui jalur properti, ada yang dapat kekayaan melalui jalur nikah. Begitu nikah langsung punya rumah.
karena ternyata istrinya adalah anak tunggal, ya. Bapaknya sudah tua, kaya raya. Aku juga mau. Sekarang daftar ke takmir nanti. Masya Allah. Tayyib. Sehingga mereka mendapatkan kekayaan, mereka dapat nafkah dengan cara yang Allah kehendaki. Satu sama lain berbeda-beda. Karena itu jamaah, kita coba kenali ya, kira-kira potensi kita ada di mana. Saat Anda bisa mengenali, saya kalau sholat itu Masya Allah, saya bisa rajin, saya bisa khusyuk, saya senang dengan sholat. Baik, rutinkan pelaksanaan sholat. Ada yang senang dengan baca Quran, menghafal Quran, rasanya senang, rasanya bahagia, maksimalkan di bagian itu. Ada yang senang dengan puasa, maksimalkan dengan bagian itu. Ada yang senang sedekah. Dia kalau disuruh ngaji nggak senang dia. Tapi kalau disuruh donasi untuk kajian, senang dia. Beda-beda antara satu dengan yang lain. Itulah cara Allah membagi amal bagi para hambanya. Baik. Pertanyaan sebelumnya, mana yang benar? Sains membenarkan Al-Quran ataukah Al-Quran membenarkan sains? Sudah ketemu jawabannya? Kemarin tugas kelompok ya. Kemarin ikut nggak mas? Nggak ikut? Insyaallah. Jawaban yang paling gampang nggak ikut ya. Insyaallah. Mana yang benar? Sains membenarkan Al-Quran? Satu, sains membenarkan Al-Quran. Atau yang kedua, Al-Quran membenarkan sains. Yang milih jawaban satu angkat tangan. Sains membenarkan Quran. Ini jawaban satu. Mana? Angkat tangan. Baik, yang milih jawaban dua, Al-Quran membenarkan sains. Banyak nggak jawab, kenapa? Abstain. Dia nggak milih satu maupun dua. Baik. Coba Anda perhatikan ya. Mana yang menjadi kebenaran mutlak? Al-Quran atau sains? Al-Quran. Sudah? Sehingga Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Baik didukung maupun tidak didukung, Quran itu selalu benar. Sepakat ini? Nah, sehingga kebenaran Al-Quran bersifat mutlak karena dia datang dari Zat yang maha benar. Kita bisa mengakui ini karena iman. Bagi yang nggak punya iman, mungkin kalimat ini susah untuk dia terima. Karena kita punya iman, maka mudah bagi kita untuk menerima kalimat kebenaran mutlak adalah wahyu Allah. Apakah orang mau mendukungnya maupun tidak mendukungnya, tetap yang namanya Quran adalah kebenaran mutlak. Sudah? Sedangkan sains itu kebenaran apa? Bersifat relatif, dan dia penemuan yang muncul belakangan. Dia adalah penemuan yang muncul belakangan. Kalaupun ternyata ini sesuai dengan Quran, berarti yang tepat gimana? Sains membenarkan, artinya dia mendukung kebenaran Quran. Sehingga pada waktu orang menemukan hasil sains misalnya, yang itu ternyata sejalan dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, maka statusnya adalah posisi sains ini mendukung kebenaran Al-Quran. Sebab Quran diturunkan bukan untuk mendukung penemuan manusia, tapi penemuan manusia bagi mereka yang sadar akan iman bisa digunakan untuk mendukung kebenaran Al-Quran. Meskipun kalaupun nggak ada ini, Quran tetap mutlak benar. Bisa dipahami di sini? Baik. Karena itu, ketika Al-Quran diturunkan, kondisi para hamba waktu itu, makhluk ketika itu bisa jadi belum mengenal sains sebagaimana yang kita kenal saat ini. Bisa kita katakan, mereka bisa nggak Pak kita sebut sains waktu itu mulai dari angka 0 misalnya. Mereka nggak kenal dengan yang namanya penelitian yang menggunakan gelombang, penelitian dengan menggunakan apalagi misalnya sinar dan seterusnya. Mereka belum kenal tentang penelitian luar angkasa. Mereka nggak tahu dengan aneka teknologi yang ada di masa sekarang. Kalau kita sebut itu dari 0,
Apakah kebenaran Quran menjadi goyang gara-gara tidak ada yang dukung? Tidak. Quran tetap mutlak benar walaupun tidak ada pendukungnya. Dan sahabat meyakini ini sebagai kebenaran. Karena itu yang lebih tepat adalah sains mendukung kebenaran Quran. Karena sains itu muncul belakangan, bukan Quran yang mendukung sains. Sebab yang muncul belakangan ini mendukung yang ada di depan. Paham insyaallah? Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.